Siapa sih di antara kita yang nggak pernah ngerasain, nggak punya? Tapi di antara kita siapa sih yang nggak pernah ngerasain pada saat kita punya? Iya kan Pak? Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu diputar gilir, ntar di atas, ntar di bawah, ntar punya, ntar nggak punya. Tapi sebagai ajaran agama, perlu saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al habibil mustafa wal mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sabil bait dan sabil hajat ini gabungan nih, siapa aja nih? Saya Bang Jakaria, Bang Sabil hajat Bang Junaidi, Robi. Sabil bait Bang Robi, bertiga. Serta keluarga, para tokoh masyarakat, para tetangga, ya mungkin majelis malam hari ini mengganggu istirahat. Saya mohon maaf sampai jam 9 kurang lebih. Jamaah majelis Sirajul Ummah, mudah-mudahan semua selalu dalam sehat, selalu dalam kemuliaan dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, diberikan kita nikmat sehat, diberikan nikmat panjang umur, ya, diberikan keberkahan, terutama nikmat dan berkah kemerdekaan. Tanggal berapa ini? 18. Oh, tanggal 18. Kemarin berarti ya. Iya. Kita syukurilah nikmat kemerdekaan itu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah curah juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para tabi'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turunin aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal la'allahum yatazakkarun. Qur'anan Arabiyan ghairu dzi iwajil la'allahum yattaqun. Daraballahu masala rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala. Alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Innaka mayyitu wa innahu mayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Sampai situ ya. Walaqad darabna linnas, dan telah kami buatkan, kami jadikan linnasi bagi manusia fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an, mingkuli masali, dari masing-masing percontohan, perumpamaan, la'allahum yatazakkarun, semoga mereka bisa ambil pelajaran, bisa nangkep dari contoh-contoh itu. Jadi jamaah sekalian, itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu li'anal masalah yuqarribu al-fahma ilal azhan, atau li'anal masalah yuqarribul makna ilal azhan, bahwa perumpamaan itu lebih mudah dipahami
oleh kita. Dalam memberikan penjelasan-penjelasan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu menjelaskan atau membuat perumpamaan. Nah, dibuatkan perumpamaan supaya kita gampang pahamnya, kita gampang ngertinya. Allah membuat perumpamaan dalam bentuk apapun. Contoh-contoh. Ya sama saja kalau kita kadang-kadang kalau menjelaskan sesuatu dalam kehidupan, kita ngobrol dengan teman, ngobrol dengan keluarga. Yang lebih mudah menyampaikan maksud dari apa yang kita sampaikan adalah memberikan contoh. Memberikan perumpamaan. Jamaah kalau ada orang, begini, saya pernah sampaikan, kalau tidak darurat sekali, itu jangan pinjam uang ke siapapun. Kalau kita pinjam uang sama orang, siapkan mental kita ketika tidak ada. Karena harus kita bayangkan diri kita juga. Kalau orang datang ke rumah kita pas nggak ada, dan orang yang nggak ngerti itu kayak gimana. Kita diminta berada pada posisi itu. Atau kita sebagai posisi orang yang meminjam. Kalau ada ya beri. Makanya jamaah jangan ada aib di dua hal. Pertama di perempuan, kedua itu di duit. Walaupun kita mau bilang demi Allah di atas Quran, orang udah susah percayanya. Jangan ada aib di dua hal itu. Kalau kita nggak punya aib di duit, kita nggak punya aib di perempuan. Jangankan kita datang siang, tengah malam kita gedor rumah orang. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Tolong ini didengarkannya dengan hati, Pak. Saya pernah tanya, ya donatur musola itu. Kemarin sama Nizar saya tanya, Nizar, orang ini pernah ngasih sampai angka berapa? Ya udah sekitar 115 juta. Ngasih 20, 10, 20, 10, 15. Saya tanya, bagaimana KNT menyikapi kalau ada orang pinjam uang? Kata dia, uang saya itu di tangan orang, Ustaz. Kalau saya beli Avanza itu yang baru itu dapat. Dan sekarang itu siapapun pinjam itu nggak bisa. Bayangin coba jemaah. Orang sebaik itu, mohon maaf kalimatnya kasar. Orang sebaik itu sampai kapok karena ulah sebagian orang. Di rumah saya itu ada girik Ustaz, ada sertifikat ke rumah itu. Dia pinjam 150 dan itu sertifikatnya dikasih ke saya. Sampai sekarang itu sertifikat dia kagak tebus. Malah nomor saya diblokir. Nah gitu jamaah. Saya menyampaikan ini nih berusaha pelan-pelan ya. Supaya tidak ada yang tersinggung. Jamaah mau bawa kemana itu? Mau bahas dengan cara gimana itu? Orang baik bisa jadi tidak baik karena kita yang membentuknya. Orang dermawan itu bisa jadi pelit karena kita yang membentuknya. Nah, saya agak sulit menjelaskan tentang masalah hutang piutang itu, maka saya buat perumpamaan bagaimana kalau di posisi kita. Saya buka sedikit nih Pak. Orang pinjam uang maksa sekali ke saya itu. Masa sih kita bilang nggak punya aja nggak percaya. Saya bilang besok, karena ini udah terdesak sekali. Saya bilang besok. Itu saya lupa itu anting atau cincin istri saya dijual itu. Pak, saya ini lagi berhadapan dengan tafsir. Saya ini lagi pakai sorban. Saya lagi pakai peci putih, saya sudah ke Mekah. Apa iya saya bohong? Itu cincin istri saya dijual untuk belain orang yang minjemnya maksa. Tapi begitu balik, itu bukan pakai duit. Dia bilang dia nggak punya duit. Hanya istri saya dikasih HP
HP yang ada TV-nya. Zaman dulu. Saya nggak mau sebut merek ya. Coba, apa hati istri saya nggak terluka coba? Bela-belain teman saya, pinjam uang sampai saya jual cincinnya. Begitu saya kasih, dia nggak bayar. Dia bayarnya malah pakai handphone yang ada TV-nya itu. HP dari Beijing itu. Kan akhirnya kita kan manusia, Pak. Yang niatnya kita punya rezeki, pengen juga bisa minjemin orang butuh, pengen pinjemin orang lagi mendadak, itu jadi nggak berani minjemin lagi kan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan ngomong begitu juga nggak tapi boleh. Gitu. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah ngerasain nggak punya? Tapi di antara kita siapa sih yang nggak pernah ngerasain pada saat kita punya? Iya kan Pak? Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu diputar gilir, ntar di atas, ntar di bawah, ntar punya, ntar nggak punya. Tapi sebagai ajaran agama, perlu saya sampaikan ini. Jangan gampang gitu, pinjam uang orang itu jangan gampang. Orang itu punya duit karena dia kerja keras. Bukan dia doa di kamar zikir terus datang mereka Jibril nganterin setengah karung, nggak ada. Dia punya duit karena dia bisa nyimpan. Dia punya duit karena dia bisa ngatur. Itu Pak, ya. Saya mohon maaf kalau kalimatnya kurang bagus, tapi saya berusaha cari bahasa yang bagus. Kalau nggak ketemu, saya mohon maaf. Tapi jangan Pak, sama adik, sama abang, sama empok. Dia ada keluarganya. Dia juga pendaringannya kudu ada isinya. Dia juga motornya kudu ada bensinnya Pak. 50.000 tuh bisa dapat bensin. Bapak jangan bilang, sama saudara segitu aja dihitung. Yang menghitung siapa? Situ, bukan kita. Wilayah bagi itu ada Pak. Wilayah pinjam itu ada. Gitu ya. Tolong dipisahin tuh. Kalau kita mau saudara mau bagi-bagi Pak. Kita ada rezeki lebih dibagi. Ini Bang buat lu ngerokok. Ini Neng buat lu jajan. Itu wilayah bagi. Tapi kalau wilayah pinjam harus dibayar. Ya. Duit segitu aja maka ditagih. Lah kan gua kalau gua punya duit lu gua bagi. Babnya beda Bapak. Di agama itu dalam Al-Quran ayat paling panjang di Al-Quran bukan tentang sholat. Ayat paling panjang itu bukan bicara tentang puasa. Tapi tentang hutang karena orang sembarangan. Gitu ya. Ini saya bahas bukan apa-apa nih ya. Jadi yang punya hutang sama saya tenang aja ya. Ini jangan tersinggung. Kiai kan belum ada. Bukan, saya bukan bahas itu ya. Tenang aja. Kalau agama kan itu Pak, susahnya itu kalau kita nyampein materi itu. Ya. Walaqad darabna lin nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalil la'allahum yatazakkarun. Jadi Quran kasih penjelasan, kalau kita kurang paham juga ada perumpamaan, kalau kurang paham juga ulama kasih penjelasan melalui tafsir. Qur'anan Arabian ghairazi iwajin. Quran itu ditulis dengan bahasa Arab yang tidak ada kesalahan. Tidak ada salah, tidak ada nyimpang. Kalau ditafsir itu minggairi hirafin. Tidak ada salahnya. Tidak ada iwijaz, tidak ada hiraf. Nggak ada salah itu. Salah naruh kata, salah naruh huruf, salah naruh tanda baca. La'allahum yattaqun, semoga mereka itu jadi bisa waspada. Ya, waspada akan kekufuran terhadap firman Allah. Daraballahu, nah sekarang Allah membuat perumpamaan. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasakisuna wa rajulan
Salama lirajulin hal yastawiyani masalan. Allah membuat perumpamaan nih, Pak. Allah membuat perumpamaan, ada satu budak yang punya banyak. Ada satu budak lagi yang punya satu orang. Kalau budak hamba sahaya yang punya satu orang, dia gampang Pak nurutnya. Kata majikannya, ke pasar nih, beli gandum. Pergi. Tolong itu di belakang kambing dikasih makan. Gampang Pak. Satu budak dimiliki oleh satu orang tuan. Ini perumpamaan Al-Quran. Dengan satu budak yang punya banyak. Satu budak yang punya 2 orang, 3 orang. Maka ini budak bingung, dia mesti ikut kata siapa. Yang ini nyuruh begini, yang ini nyuruh begini, yang ini nyuruh begini. Di waktu yang sama, yang satu nyuruh ngepel, yang satu nyuruh keceleduk. Yang satu nyuruh servis motor. Lah dia badannya satu, tapi perintah dari tuannya itu ada 3, karena tuannya ada 3. Sekarang budak itu bingung Pak, dia siapa yang harus dia ikuti. Maka hal yastawiyan di masalah. Apakah contoh 2 kasus hamba sahaya atau budak ini sama? Jelas beda. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, bal aksaruhum la ya'lamun, tapi mereka itu nggak bisa nggak bisa tahu, nggak bisa ngerti. Apa maksud perumpamannya? Pak, orang kalau Tuhannya satu, taatnya gampang. Kalau dia hanya bertuhan kepada Allah, gampang. Pegang Quran, pegang hadis, dekat ulama, kelar urusannya. Rasul memberikan terjemah atau memberikan penjelasan terhadap isi Al-Quran, ulama juga kemudian menjelaskan isi Quran dan hadis berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat, gampang, sumbernya satu Al-Quran. Nah sekarang kalau manusia musyrik, kalau dalam bahasa tafsir al-musyrikun, orang musyrik itu kan Tuhannya lebih dari satu. Allah disekutukan dengan apapun. Kalau buat jamaah mau deket sama siapa? Saya mau deket sama dia mau bertuhankan batu. Dia mau bertuhankan pohon. Dia mau bertuhankan kuburan. Mana yang akan dia ikuti nantinya? Saya barusan anak saya tanya, ayah, ada permasalahan umroh itu, bahwa harus dengan mahram atau tidak? Karena kalau tidak sekarang pemerintah Saudi itu mengisyaratkan boleh umroh tanpa mahram. Kalau muhrim orang yang lagi umroh ya Pak, yang baju ihram. Kalau orang yang tidak boleh dinikah itu mahram namanya. Jadi kalau nggak salah ada aturan baru itu, perempuan yang mau pergi umroh itu boleh tidak bersama mahram. Anak saya tanya, tadi pas lagi makan malam kami. Sudah ngobrol-ngobrol, saya tanya sama adik saya, sama anak saya yang kecil. Kamu kok nggak pernah diskusi soal fikih, Pi? Kamu nggak ada masalah fikih dalam agama kamu, dalam ibadah kamu? Kata dia, nggak tahu ya, nggak ada. Saya cuma bilang, agama itu tuntunannya wahyu, nggak boleh logika. Saya cuma bilang gitu ke anak saya. Agama itu tuntunannya wahyu, Quran, hadis. Nggak boleh pakai logika. Oh, kira-kira haram nggak nih? Kayaknya haram dah sebab ini nggak bagus. Loh, nggak bisa begitu. Beragama, tuntunannya itu wahyu. Jadi kalau ada masalah kamu dalam masalah akidah, masalah fikih, tanya dengan ayah. Nggak boleh kamu menjawab dengan logika kamu. Ya, katanya. Karena dia termasuk yang jarang sekali itu diskusi masalah-masalah gitu. Nah, apalagi sekarang udah tidak tinggal di rumah kan, lagi kos. Nah, Allah membuat perumpamaan supaya kamu nggak salah beribadah, beriman kepadaku. Bedakan orang yang hanya bertuan satu, hamba saya yang bertuan satu, dengan hamba saya yang tuannya itu 3 atau 4. Dia bingung mau ngikutin yang mana. Bal aksaruhum la ya'lamun, sayangnya mereka nggak tahu, sayangnya mereka nggak ngeh, sayangnya mereka nggak ngerti. Gitu Pak. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bahwa engkau Muhammad itu juga mati.
innahum mayyitun, dan mereka semuanya bakal mati. Jadi selagi masih ada Rasulullah, ya sudah cepat beriman itu. Kan ini yang ayat ini yang digunakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah wafat. Itu beberapa sahabat nggak terima, loh kok Nabi bisa mati? Kan harusnya jangan mati. Ah gitu. Apa sih itu? Saya lupa itu, tapi ada di Al-Quran itu eh, apakah apabila apa bahasa ya, Muhammad Rasulullah. Saya lupa awalnya Pak, tapi artinya itu begini. Apakah kalau Nabi Muhammad itu meninggal, kamu akan kembali ke agama sebelumnya? Au kutilang qalabtum ala aqabikum, istilahnya begitu, bahasa Al-Quran. Bahwa Nabi Muhammad itu ya bisa mati, dan kalian juga bisa mati. Nah, karena Nabi Muhammad itu memungkinkan saja dia mati, bisa mati gitu, dan kalian juga mati, maka ketika ada Nabi, cepat beriman. Jamaah itu Pak, kalau kita masih ada orang tua, itu enak Pak. Kalau udah nggak ada orang tua tuh bingung. Termasuk orang kalau masih punya guru, itu enak. Saya ketika masih ada guru, enak itu saya sama bapak itu. Bentar-bentar ke Pandeglang, bentar-bentar ke Pandeglang. Sekarang guru saya sudah tidak ada. Saya mau tanya ke siapa? Kalau kalian ini, jamaah semua yang ada di sini, enak itu punya guru itu. Kalau ada hal-hal perlu, datang. WA, Assalamualaikum Pak Ustadz, ada di rumah nggak? Besok saya mau main sama istri. Punya orang tua selain orang tua kandung dan mertua. Siapa itu? Guru. Walaupun bukan saya, mungkin ada kiai lain, ustadz lain. Tapi betapa nikmatnya kita punya pegangan itu. Nah, selagi masih ada ulama, selagi masih ada guru, deketin jangan jauh-jauh. Deketin, jangan jauh-jauh. Bangun hubungan batin yang bagus. Sebab sama dengannya Rasulullah, sama dengan sahabat, sama dengan tabi'in, sama dengan guru-guru kita, semuanya akan berpulang. Saya kan pernah bilang itu, saya lagi, kalau saya nanti pulang, siapa yang gantiin saya? Saya nggak bilang hebat, Pak. Saya nggak bilang bagus. Tapi kan yang gantiin saya harus lebih bagus. Saya nggak bilang saya bagus. Saya nggak bilang saya pinter. Saya nggak bilang saya soleh, Pak. Enggak. Tapi saya berharap kalau suatu saat saya berpulang, yang gantiin saya harus lebih baik. Ilmunya lebih banyak, teladannya lebih bagus. Kalian harus punya guru yang nggak doyan sama duit. Supaya koneksi dengan batinnya itu lebih gampang. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian sungguhnya kalian pada hari kiamat besok di hadapan Tuhanmu bakal berselisih tuh. Berantem tuh, berselisih. Adu omong, debat. Termasuk dalam tafsir tuh Rasulullah dengan orang-orang itu. Saya nggak diselamatin. Loh siapa bilang? Saya udah beritahu sholat. Saya udah beritahu ngaji. Oh saya nggak dengar. Nanti ada perdebatan begitu. Orang-orang kafir, orang musyrikin itu bela diri juga di sana itu. Maka jangan jauh-jauh, Pak ya, jangan jauh-jauh. Percayalah bahwa agama tidak akan bikin Bapak repot. Agama bikin kita jadi tenang. Dan jauh-jauh. Tengokin itu musola sebelum kiamat. Nanti kalau udah rubuh, musola udah rubuh, masjid udah rubuh, mau lari kemana kita? Jangan terlalu anti dengan masjid. Saya sering katakan kepada jamaah begini, Pak, kalau Bapak lihat masjid dimanapun,
Masjid itu cuman istilah namanya itu. Masjid Al-Muhajirin, Masjid Baitul Akbar, Musolah At-Taqwa, Musolah Ar-Ridho, segala macam. Itu cuma istilah, tapi Al-Masjidu Baitu Kulli Mu'minin. Itu rumah kita. Bapak nggak boleh nggak deket sama masjid. Nggak boleh nggak deket sama musola. Orang kata Rasulullah di antara 7 golongan yang akan besok diselamatkan di hari kiamat itu. Pada hari menjelang kiamat, hari kehancuran jagat raya. Itu yang diselamatkan ada 7 golongan. Salah satunya rojulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Saya ulangi kalimatnya nih Pak. Besok kalau nih kiamat lagi berproses, gunung meletus, bumi gempa bumi, itu bintang berjatuhan, kacau Pak kalang kabut ini dunia, itu cuma 7 golongan yang saat itu langsung diselamatkan oleh Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillih yauma la zillah illa zilluh. Saya nggak bahas semuanya ya Pak. Ada 7 golongan ketika jagat raya hancur lebur, orang ada kegencet, bumi, orang ketiban tiang listrik, orang ketiban kehancuran gedung. 7 golongannya diselamatkan. Satu diantaranya orang yang girang ama demen di dalam masjid musola. Bukan berarti numpang tidur, Bang Yusuf. Bukan ngopi. Mana mumu? Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang laki-laki, disebutnya laki ya bukan perempuan, yang hatinya demen sama masjid, demen sama musola. Cakep tuh Pak. Jangan megangin bini mulu. Orang-orang juga punya bini. Ya. Yang merasa dekat masjid ke masjid, yang merasa dekat musola ke musola. Tengokin Pak. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid musola rumah kita. Jadi jangan bilang itu musola Haji Sari, musola Haji Nasir, musola Ustadz Ali. Bukan. Itu rumah kita. Gitu Pak ya. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Nanti di hadapan Allah berkelahi itu. Berantem. Jadi main bantah-bantahan. Gua kagak diajak. Oh, lu pada ngaji aja gua kagak diajak. Lu pada sembahyang aja kagak diajak. Wah, umpamanya begitu. Maka seorang muslim yang baik, dia kagak nyaman jadi orang baik sendirian. Muslim yang baik, dia tidak nyaman ibadah dek-dewek. Ajak. Gimana caranya? Jangan. Assalamualaikum, Bang. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oh, aduh. Sholatlah, nanti kamu digoreng di neraka. Waduh. Ya, dia biasa ngopi, ajak ngopi. Biasa main bola, ajak main bola. Iya kan, Pak? Orang kalau belum doyan sembahyang, jangan dikultumin mulu. Nanti dia pindah ke cek-ricek itu. Jangan kultum, lu siapa aja kultum, jangan. Turuti apa maunya. Ya, saya sudah 53 tahun sudah tidak bisa nongkrong-nongkrong Pak ya. Jam 11 saya sudah harus tidur kan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada kita berbantah-bantah nanti di akhirat, daripada kita berdebat di akhirat, kita sholat belum tentu diterima, apalagi kagak sholat. Itu. Qol rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid, orang laki yang hatinya demen. Tadi subuh yang sembahyang dekat saya siapa tuh? Ini subuh, dengkul saya kagak bisa digerakin karena dari sore ini asam urat udah ngamuk nih. Iya kan? Kata orang wadon, ya ini mah besok kagak jalan-jalan. Mana kaos saya udah beli di online. Saya udah dibeliin kaos, dibeliin topi, dibeliin semua udah dibeliin satu setel. Akhirnya
Subuh udah bilang sama istri, dibangunkan. Saya bilang, saya enggak deh. Saya sholat di rumah aja. Tapi saya ingat sebuah hadis Rasulullah. Kalau itu orang sudah mati, dikasih kesempatan hidup sehari aja, bakal ngesot ke masjid itu. Saya bodo amat deh. Pincang-pincang, incet-incet. Saya nyampe juga bareng sama doang di bom tadi pagi. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dipakai sembayang, dipakai sholat gitu ya. Apalagi dibikinin kopi, apalagi ada nasi uduk. Ternyata tadi gerak jalan kuat juga, jauh juga tuh. Ada yang pakai jam tangan smartwatch nggak? Berapa jauhnya tadi? Ada yang ngukur nggak? Nggak ribunya ya, baik. 3 kilo bang? Ada. Abang ngukur? Ngukur ya? Oh, alhamdulillah. 3 kilo itu, lumayan. Ya kalau telur aja 3 kilo dikali berapa duit tuh harganya? Ya. Jadi habis sekarang sembuh nih Pak, sehat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis malam hari ini kalau saya simpulkan gini. Saya pernah katakan kepada Bapak, jamaah semua sebagai muslim punyalah Quran terjemah. Kalau Bapak baca tafsir berbahasa Arab mungkin butuh kecakapan sendiri ya Pak. Tapi punyalah Quran terjemah. Nanti kalau nggak paham tanya. Pak Ustadz saya kemarin baca surat Al-Baqarah ayat sekian, artinya gitu. Ini saya tulis cepat tulis, saya cepat foto nih di HP. Ini maksudnya apa ya Pak Ustadz? Kalau saya tahu ya saya jawab, kalau saya nggak tahu nanti kita belajar bareng-bareng. Tapi percayalah bahwa Quran itu kitab suci kita. Dia yang akan nuntun kita, karena itu firman Allah. Ya kan? Dia akan nuntun kita selamat dunia, selamat akhirat. Kesimpulan yang pertama. Yang kedua, bahwa banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran. Li'anal masalah yukaribul makna ilal adhan. Bahwa perumpamaan itu dibuat supaya kita gampang paham, gampang bisa mencernanya di hati sanubari kita. Dan yang terakhir, bahwa selagi nyawa masih ada, selagi masih bisa bernafas, jangan terlalu jauh dari masjid, jangan terlalu jauh dari majelis taklim. Ya, hadiri majelis ini yang kita bangun bersama-sama, jamaah yang rumahnya dekat masjid, tengokin itu masjid Pak, itu bukan masjid orang, itu masjid kita bareng. Yang rumahnya dekat masjid, yang rumahnya dekat musola, tengokin. Ya, syukur bisa 5 waktu, setidaknya diapit antara menjelang malam dan menjelang pagi. Ya, saya rasa itu jamaah sekalian. Ini buat Sahibul Hajat dan Sahibul Bait ya, Bang Jakaria, Bang Junaidi, sama Bang Robi satu lagi. Ya, ada hajat, ada kepengen, ada maksud. Mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang lagi anaknya sekolah biar lancar sekolahnya, yang kerja biar bagus kerjaannya, yang lagi nyari jodoh lagi mudah-mudahan cepat dapat ya. Kabul. Itu jamaah sekalian doa kita. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwal akhir barik wasallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tusahiluna wa tubaliguna biha ziyaratal Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah wal Ka'bah al-Musyarrafah wal Hajjah bi Arafah. Allahumma anzir rahmah wal maghfirah wa syafa'ah ala sairi al-marhumi wal marhumat min ahli sahabil bait. Ajarhum ya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufaril jiran. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa di syarri abidna wa hawaizana fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik irham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wa'afun ya karim, wa'afun ya karim, wa'afun ya karim. Dawa biya subhanakallahumma wa tahiyatuhu biya salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Demikian jamaah semua majelis kita malam hari ini, dan untuk sahabat Risma TV dimanapun berada yang sedang menyaksikan setiap tayangan daripada video-video tayangan Risma TV, kami atas nama kru yang bertugas selalu mendoakan semoga sahabat Risma TV selalu dalam sehat, selalu dalam kemuliaan, selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen semua video yang sudah diupload di media dakwah Risma TV. Dari saya, kurang mohon maaf. Hadan wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.